Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terkhusus Tuhan dalam peribadahan kami kali ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh kami hayati dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu agar kiranya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema pelayanan yang berkemenangan dari 1 Tesalonika 3 ayat 12 sampai 13. Jadi saya akan membacakan dulu kepada kita semua. Mari kita ikuti bersama-sama. 1 Tesalonika 3 ayat 12 sampai 13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ya, jadi demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi kita akan memasuki pembahasan kita akan firman Tuhan hari ini, pelayanan yang berkemenangan. Kawan-kawan bisa merenungkan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya pandangan kawan-kawan terhadap pelayanan gitu. Jadi bisa direnungkan mungkin apa yang kawan-kawan pahami tentang pelayanan gitu kan. Karena tema kita hari ini berbicara tentang pelayanan, dan kebetulan juga kawan-kawan dari GMKI Fakultas Teknik Unimed sedang melakukan yang bisa dikatakan dalam tanda kutip sebagai pelayanan dalam rangka RTL LDK FT Unimed ya gitu. Nah, jadi bisa direnungkan kepada kawan-kawan apa sih yang kawan-kawan pikirkan atau kawan-kawan pahami tentang pelayanan itu. Nah, apakah bisa kita renungkan bahwasanya pelayanan itu dengan menjadi song leader, dan apakah kita bisa mengatakan juga dengan menjadi guru sekolah minggu adalah pelayanan gitu. Nah, apakah itu bisa kita buat sebagai pandangan kita tentang pelayanan gitu kan. Nah, itu yang menjadi perenungan kita. Nah, jadi memang sebenarnya bukan hal yang asing lagi bagi kita untuk mendengarkan kata pelayanan gitu. Sudah sering kita mendengarkannya gitu kan. Nah, bahkan karena sering sekali kita mendengarkan kata pelayanan ini, kadang maknanya jadi kabur. Kalau kita mau jujur, siapa sih yang senang harus melayani orang lain gitu? Siapa di sini yang senang melayani orang lain? Nah, pada dasarnya tidak ada yang senang melayani orang lain gitu kan. Nah, coba misalnya ada seseorang yang meminta sesuatu kepada kita. Nah, dalam praktiknya misalnya, pasti kita akan berkata, enak saja nyuruh-nyuruh, memangnya aku pembantumu gitu kan. Kalau ada yang meminta sesuatu kepada kita, pasti tidak ada orang yang senang melayani orang lain gitu. Namun sekarang kata pelayanan itu sudah sangat sering sekali kita dengarkan kawan-kawan. Bahkan kita juga sering salah memahaminya. Kita sering berpikir bahwa ketika kita melakukan aktivitas di gereja misalnya mungkin sebagai song leader atau guru sekolah minggu, kita berpikir itu adalah pelayanan gitu. Nah, tapi apa sih makna sebenarnya dari kata melayani ini gitu? Apa sih makna sebenarnya dari pelayanan ini gitu kan? Karena ini juga menjadi kata-kata yang sering digunakan dalam bahasa-bahasa di dunia gitu kan. Apa sih makna sebenarnya dari pelayanan gitu kan. Nah, untuk menjawab hal ini bisa kita baca nanti lebih lanjut dalam tulisan Pendeta Arundar Ismail dalam buku Selamat Melayani Tuhan. Namun pada umumnya ada 4 macam kata yang digunakan dalam bahasa aslinya, yaitu diakoneo, duleo, liturgeo, dan latreo. Nah, ini dari bahasa Yunani ya. Tapi kata ini digunakan oleh gereja dengan arti sebagai melayani. Kemudian juga dengan arti mengabdi atau menghamba kepada Tuhan dan kepada orang lain gitu. Jadi itu yang menjadi makna daripada keempat kata itu. Atau bisa kita katakan ketika kita mengatakan bahwa diri kita adalah melayani, kita sudah membuat pola hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi sudah untuk orang lain gitu. Membuat pola hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan dan untuk orang lain kan gitu. Nah, sama seperti kawan-kawan juga yang sedang hadir dalam peribadahan kita ini, yang sedang mengadakan RTL di sana gitu kan. Kawan-kawan juga pasti jika memilih
bisa memilih gitu kan. Bisa memilih, mungkin sebenarnya bisa untuk bersenang-senang di tempat kita sendiri dan tidak peduli dengan keadaan yang ada gitu kan. Tapi kawan-kawan memilih untuk meluangkan waktu bersama adik-adik di sana gitu kan. Meluangkan kesempatan, meluangkan pikiran dan tenaga kawan-kawan untuk bersama-sama dengan adik-adik kita di sana. Nah itu salah satu segi-segi dan sendi-sendi daripada pelayanan itu kawan-kawan gitu. Jadi muncul lagi pertanyaan di dalam diri kita. Nah kenapa kita penting untuk melayani? Itu pertanyaan sangat penting. Mengapa kita harus melayani orang lain gitu? Dasarnya adalah bahwasanya Yesus sendiri sudah melayani kita gitu. Seluruh kehidupan Yesus selama ia hidup di dunia ini selama 33 tahun ditandai dengan jiwa yang melayani. Nah, tujuan hidupnya adalah untuk memberikan pelayanan. Kemudian ia melayani, menghamba, karena itu nampak dalam kehidupan Tuhan Yesus selama ia di dunia ini dalam pelayanan-pelayanannya, menyembuhkan orang sakit, kemudian membuat orang yang buta melihat, kemudian orang lumpuh berjalan dan lain sebagainya. Maka harus begitu juga lah sebenarnya ketika kita mengatakan bahwa diri kita adalah sebagai orang Kristen, maka kita juga harus menjadi seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menjadi Kristiani seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, maka dalam kehidupannya wajib melayani dalam bidang apapun itu gitu. Nah itu dulu paham kita soal melayani kawan-kawan. Lalu kembali kita kepada tema kita, pelayanan yang berkemenangan. Nah bagaimanakah pelayanan kita bisa menjadi pelayanan yang berkemenangan kawan-kawan? Ini menjadi pergumulan juga. Sebab pada kenyataannya pelayanan itu dalam pelaksanaannya tidak mudah kawan-kawan sekalian. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena melayani itu mengandung banyak segi-segi dalam kehidupan kita, kemudian mengandung banyak risiko juga. Nah kenapa? Karena apabila kita lihat pelayanan bukan sekedar menjadi sibuk di sana sini, mungkin kita meluangkan waktu ke gereja, meluangkan waktu untuk melayani adik-adik di sekitaran Mandalaya, atau mungkin meluangkan waktu untuk melayani Tuhan dalam tanda kutip kawan-kawan. Bukan persoalan itu gitu, bukan persoalan memberi apa yang kita punya juga, bukan persoalan melayani orang lain, tapi bagaimana kita mengosongkan diri kita dan menempatkan kepentingan orang lain dan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita sendiri gitu. Nah, jadi sangat bertolak belakang dengan paham di dunia ini pada umumnya yang justru mengutamakan kepentingan diri sendiri kawan-kawan sekalian. Jadi pelayanan itu pada dasarnya tidak mudah gitu. Nah, jadi bagaimanakah pelayanan kita itu agar menjadi pelayanan yang berkemenangan? Karena tadi kita katakan bahwasanya pelayanan itu sangat sulit, pasti kita juga berpikir pasti akan susah untuk berkemenangan kan gitu. Tapi kita akan belajar dari nas hari ini 1 Tesalonika 3 ayat 12 sampai 13 kawan-kawan. Jadi Tesalonika itu adalah ibu kota daripada Makedonia, sebuah provinsi kerajaan Roma. Jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus sendiri setelah ia meninggalkan Filipi. Nah, tidak lama setelah itu orang-orang Yahudi yang iri hati kepada Paulus mulai menentang usaha Paulus untuk memberitakan ajaran Kristen kepada orang-orang yang bukan Yahudi yang telah menunjukkan minat terhadap agama Yahudi. Jadi terpaksalah Paulus meninggalkan tempat pelayanannya di Tesalonika dan pergi ke Berea. Kemudian setelah ia tiba di Korintus, maka ia menerima surat dari Timotius dan kawan-kawan dan rekan-rekan sepelayanan Paulus tentang keadaan jemaat di Tesalonika. Jadi surat Paulus yang pertama ini ditulis untuk memberi dorongan dan keteguhan kepada mereka. Paulus bersyukur atas berita yang diterimanya tentang iman dan kasih mereka, kawan-kawan sekalian. Jadi Paulus mengingatkan agar mereka dalam kehidupannya sendiri yang berada di tengah-tengah dunia ini, supaya mereka tetap setia di dalam Kristus, sambil menantikan kedatangan daripada Kristus itu. Biasanya dikatakan kedatangan yang kedua kali gitu. Nah, kalau seorang Kristen meninggal, bagaimanakah kehidupannya selanjutnya gitu? Dapatkah orang menerima kehidupan yang kekal dan sejati dari Kristus? Nah, itu soal-soal tema-tema yang dibahas dalam Tesalonika ini gitu kawan-kawan. Jadi dorongan dari Paulus adalah agar jemaat yang berada di Tesalonika itu tetap setia di dalam iman mereka dan dalam hari-hari penantian akan kedatangan Kristus kawan-kawan. Nah, dalam perikop kita kali ini 1 Tesalonika 3 ayat 12 sampai 13 merupakan bagian dari doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus secara sungguh-sungguh. Pada saat itu Paulus sedang berada jauh daripada Tesalonika kawan-kawan. Nah, ketika seorang pemimpin daripada sebuah jemaat jauh daripada jemaatnya, maka tentu jemaat itu membutuhkan pemimpin, membutuhkan arahan, membutuhkan dorongan, apalagi di tengah-tengah berbagai pergumulan iman kawan-kawan.
Kalau misalnya mereka ada kebingungan sesuatu tentang pergumulan iman mereka, lalu kepada siapa mereka bertanya gitu kan. Nah, jadi itu pergumulan jemaat di Tesalonika kala itu. Dan Paulus berharap memang bisa berjumpa dengan mereka. Tapi ketika Paulus jauh dari jemaat di Tesalonika, hanya satu yang bisa dilakukan oleh Paulus. Hanya satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan berdoa bagi mereka. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita kawan-kawan. Ketika misalnya kita jauh daripada orang yang kita kasihi, jauh daripada orang tua kita, hanya satu cara yang bisa kita lakukan kawan-kawan, yaitu berdoa bagi mereka. Nah, itu yang menjadi dilakukan oleh Paulus, supaya jemaat yang di sana kuat di dalam iman mereka dan semakin disempurnakan kawan-kawan sekalian. Nah, jadi Paulus menyampaikan doanya kepada Allah dan kepada Kristus. Di ayat 11 dikatakan itu ya kawan-kawan. Jadi Paulus tidak mengandalkan kebijaksanaannya, tidak mengandalkan pemikirannya, oh kalian ketika menghadapi persoalan kepada jemaat di Tesalonika kalian harus melakukan ini. Bukan begitu kawan-kawan sekalian. Tapi Paulus menyampaikan doanya kepada Allah gitu. Ia mengandalkan kuasa Allah kawan-kawan sekalian. Ia menyampaikan doanya kepada Allah dan kepada Kristus. Nah, Paulus berdoa bagi rekan sekerjanya, yaitu Timotius, dan kepada jemaat di Tesalonika. Hal yang dapat kita pelajari daripada doa Paulus ini adalah dikaitkan lagi dengan tema kita, pelayanan yang berkemenangan. Yang pertama adalah pelayanan itu dilaksanakan dalam penyertaan Allah. Dikatakan di ayat 11, kiranya Dia Allah Bapa, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Nah, Paulus sendiri berdoa agar rekan sekerjanya menempuh jalan dengan selamat dalam pelayanan mereka, kawan-kawan sekalian. Nah, secara manusiawi kita akan berpikir, kita sendiri kan bisa mampu mengatur perjalanan kita. Masa iya perjalanan pun harus didoakan kepada Allah gitu kan. Kita kan tahu kita mau pergi kemana. Kita kan bisa melangkahkan kaki kita sesuka hati kita gitu. Atas kehendak kita sendiri dan kekuatan kita. Masa iya perjalanan pun harus disampaikan kepada Tuhan gitu kan. Namun sebagai orang percaya, Paulus menunjukkan bahwa di dalam Dia, di dalam Tuhan kita hidup. Di dalam Tuhan kita bergerak. Dan di dalam Dia kita ada. Kita harus bergantung kepada Allah, Sang Pemelihara dan yang mengatur segala kehidupan kita. Nah, Ia akan memberkati kita dalam segala perkara ketika kita berserah di dalam doa kepada Tuhan. Jadi di dalam melayani, apapun ceritanya kawan-kawan, di dalam kehidupan kita, di dalam melayani, atau apapun itu, apapun yang kita kerjakan, maka hendaklah kita bersandar kepada Tuhan di dalam doa. Hanya itu satu-satunya cara agar pelayanan kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pelayanan itu dilandasi oleh kasih. Itu dikatakan oleh Paulus di ayat 12. Di sana dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12 dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah, Paulus berdoa supaya rekan-rekan sekerjanya dan jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika agar mereka bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Karena sama seperti Paulus juga telah mengasihi mereka gitu. Maka demikian juga lah yang harus dilakukan oleh Timotius, oleh jemaat-jemaat yang ada di sana. Hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, ini yang menarik kawan-kawan, ketika kita mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi, itu menjadi selalu ajakan yang diajakkan kepada orang-orang Kristen ya pada saat ini. Dan harus disadari bahwa dasar dari kasih itu adalah Yesus Kristus sendiri, kawan-kawan sekalian. Itulah yang mendasari tindakan pelayanan atau tindakan kita untuk peduli kepada orang lain. Karena ada kasih di dalam diri kita, maka kita menunjukkan pelayanan, menunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Kenapa? Karena kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan, kawan-kawan sekalian. Ada lagu Kristen yang sering kita dengarkan juga, mengasihi lebih dulu karena Tuhan lebih dahulu mengasihi gitu. Jadi kita mengasihi karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, itulah yang melandasi segala tindakan pelayanan kita, kawan-kawan. Nah, ketika kita semakin dikasihi, maka kita juga harus semakin penuh dengan kasih. Ketika kita dikasihi, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Nah, hal ini akan membuat kasih itu seperti siklus gitu kan. Coba kita bayangkan ketika misalnya Yesus mengasihi Paulus dan para rasul-rasul yang lainnya, kemudian Paulus dan para rasul-rasul mengasihi jemaat-jemaat
dan jemaat-jemaat yang lainnya juga mengasihi jemaat-jemaat yang lain. Ketika misalnya Kristus telah mengasihi ketua komisariat dan sekretaris komisariat dan kawan-kawan pengurus komisariat dan anggota komisariat dan kawan-kawan sekalian mengasihi yang lain juga gitu. Kita saling kasih mengasihi, maka kasih itu akan menjadi siklus yang sangat baik kawan-kawan. Maka dunia ini akan penuh dengan kasih ketika kita saling menebarkan kasih di mana kita berada di dalam komunitas kita gitu kawan-kawan. Maka akan sangat indah apabila kita saling mengasihi. Nah, dalam kata lain kawan-kawan sekalian, dalam tema kita hari ini, pelayanan yang berkemenangan, ketika kita saling mengasihi atau saling melayani dengan kasih, maka kehidupan kita, dunia kita, komisariat kita juga akan terasa begitu indah. Sebab tidak ada lagi kita yang berpikiran untuk menuntut supaya dikasihi. Tidak ada lagi kita yang berpikiran supaya kita dilayani gitu. Atau bahkan tidak ada lagi kita yang berbuat jahat kepada orang lain. Karena di dalam diri kita sudah penuh dengan kasih. Semua saling mengasihi gitu. Jadi tidak ada lagi seperti itu gitu. Nah, maka pelayanan kita juga akan menjadi pelayanan yang berkemenangan ketika pelayanan kita dipenuhi dengan kasih gitu. Nah, memang kita akan bertanya-tanya, loh apa hubungannya sih kasih dengan pelayanan yang berkemenangan gitu kan? Karena pada dasarnya kasih itulah yang menjadi dasar dari pelayanan kawan-kawan sekalian. Kita tidak mungkin untuk melayani orang lain apabila kita tidak mengasihinya. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana mungkin saya mengasihi orang lain sementara saya sendiri pun tidak kenal dengan orang itu? Sama seperti kawan-kawan sekarang yang sedang berada dalam RTL di sana, bagaimana kawan-kawan bisa mengasihi adik-adik di sana sementara kawan-kawan belum mengenalnya gitu kan? Nah, kasih itu harus kita sadari bahwa kasih itu tidak dilandasi oleh pengenalan kita ataupun bagaimana orang lain berlaku kepada kita. Justru ketika kita mengasihilah, maka kita ingin lebih mengenal, ingin lebih dekat dengan seseorang atau orang lain. Nah, ketika kita mengasihi, maka muncul niat dan tindakan di dalam diri kita untuk menunjukkan dan mengekspresikan kasih itu, untuk melakukan sesuatu yang dilandasi oleh kasih kita kawan-kawan sekalian. Jadi, ketika kita memiliki kasih di dalam diri kita, maka kita akan mengasihi orang lain gitu. Nah, karena Kristus telah mengasihi kita, sehingga kita juga memiliki kasih. Dan atas dasar itulah kita mengasihi orang lain. Jadi bukan bergantung kepada pengenalan kita, bukan bergantung bagaimana kita kenal orang lain baru kita mengasihi dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kita memang harus memegang bahwa kasihlah yang menjadi dasar kita untuk melayani. Jadi ketika tidak ada kasih di dalam diri kita, maka mustahil kita untuk melakukan pelayanan yang berkemenangan. Nah, kemudian poin yang ketiga kawan-kawan, dari doa Paulus itu kita belajar bahwa pelayanan harus kuat dan tak bercacat dalam kekudusan. Di ayat 13 dikatakan, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, permintaan terakhir daripada Paulus ini dalam doanya adalah supaya jemaat-jemaat yang berada di Tesalonika dikuatkan hatinya. Kenapa? Karena apabila kita dalami, sesuai juga yang sudah dikatakan di atas tadi, Tesalonika ini syarat dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan apa yang terjadi setelah kita mati. Kemudian bagaimana hidup Kristen dan kedatangan Kristus gitu. Salah satu hal yang pasti adalah kita hidup di tengah-tengah dunia ini dan kelak akan tiba saatnya ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya kawan-kawan sekalian. Nah, mengenai kapan kedatangannya itu kita tidak tahu kedatangan Tuhan itu kapan gitu. Bahkan Yesus sendiri pun tidak tahu kapan waktunya dia datang untuk kedua kalinya di dunia ini gitu. Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Matius 24 ayat 36, dia tidak tahu dan hanya Bapa yang tahu kapan peristiwa itu terjadi gitu. Nah, dalam menanti kedatangan itu, apa yang dapat kita lakukan kawan-kawan sekalian? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita hidup sebagai umat Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita gitu. Nah, kita hidup di dalam dunia ini dengan penuh dengan tantangan, dunia ini penuh dengan dosa, dunia ini penuh dengan pencobaan, dan ke dalam dunia inilah Tuhan mengutus kita yang penuh dengan tantangan dan dosa itu kawan-kawan sekalian, agar di dalam dunia ini kita menjadi garam dan terang gitu. Nah, itulah dunia pelayanan kita. Nah, tentu saja itu bukan perkara mudah. Sebab bagaimana mungkin kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan dan dosa gitu. Karena banyak sekali tantangan dan godaan yang kita hadapi gitu kawan-kawan.
Jangan-jangan kita terjatuh ke dalam pencobaan itu gitu kan. Nah, bagaimana agar kita dapat mengerjakan pelayanan kita di dunia ini dengan baik dan setia, itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus di dalam doa-doanya. Jadi Paulus juga tahu pada dasarnya pelayanan itu bukanlah hal yang mudah. Karena itu ia menyampaikan doanya agar Tuhan kiranya menguatkan hati jemaat di Tesalonika. Nah, doa ini juga penting agar Tuhan juga menguatkan hati kita di dalam menghadapi persoalan-persoalan di dunia sekarang ini gitu. Apalagi persoalan-persoalan pelayanan gitu kan. Nah, karena semakin kita dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman, maka semakin ada tuntutan di dalam diri kita agar kita semakin tidak bercacat dan tidak bercela sama sekali, dan supaya kita bertindak sedemikian rupa bagaimana kita hidup sesuai dengan iman percaya kita dan tidak bertentangan dengan perilaku kita, kawan-kawan sekalian. Bagaimana kita bertindak sebagai orang percaya, sebagai orang yang memiliki iman, bagaimana kita juga dalam perilaku kita menunjukkan iman kita itu. Nah, kita juga harus berusaha agar kita hidup kudus. Kenapa? Karena akan datang masanya Yesus Kristus datang ke dunia ini dan menghakimi, maka harus dilihat juga bahwa kita kudus di hadapan Allah gitu. Dan semangat itu harus kita jaga sampai kedatangan Yesus Kristus. Nah, jadi supaya kita tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah pada waktu kedatangan Yesus, maka kita harus menjaga diri kita gitu. Kita harus berserah kepada Tuhan dan berdoa gitu. Pesan menguatkan hati ini menandakan bahwa ada sebuah penantian, kawan-kawan sekalian. Jadi penantian itu adalah penantian yang pasti, bukan penantian yang palsu atau berita bohong gitu kan. Karenanya kita harus menjaga agar tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Jadi kelak ketika Yesus datang ke dunia ini, maka kita bisa melihat dari sisi ini bahwasanya kita juga menjadi orang-orang yang dipilih nantinya. Kita bisa melihat dari sisi ini, kawan-kawan. Dan di sisi lain kita bisa melihat bahwa ketika kita berbicara soal pelayanan, ketika kita secara iman meyakini bahwa kita bekerja di dalam dunia ini, kita melayani di dalam dunia ini, kita melayani kepada Tuhan dan sesama kita, maka sebisa mungkin kita juga harus menghidupi pelayanan kita itu. Ketika kita melayani orang lain, maka kita juga harus menunjukkan di dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang layak dan pantas untuk melayani. Kita harus mampu untuk berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan jangan kita mengaku bahwa diri kita melayani Tuhan, kita akui diri kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan, namun kita tidak menghidupi bagaimana pelayanan itu. Jadi itu sangat penting ya kawan-kawan sekalian. Kita sudah melihat tadi beberapa poin yang menjadi pergumulan bagi kita bagaimana agar pelayanan kita menjadi pelayanan yang berkemenangan. Jadi demikianlah kita menghidupi dunia pelayanan kita. Nah, pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang berkemenangan dengan 3 prinsip yang tadi gitu. Yang tadi sudah saya sebutkan dari doa-doa Paulus. Nah, yang pertama adalah pelayanan itu dilaksanakan dalam penyertaan Allah. Kemudian yang kedua, pelayanan itu dilandasi oleh kasih. Dan yang ketiga, pelayanan harus kuat dan tak bercacat dalam kekudusan. Nah, jadi ketiga poin ini ya kawan-kawan. Dengan ketiga prinsip ini, harapan kita bahwa pelayanan kita nantinya bisa kita jalankan dan kita lakukan dengan baik. Jadi bisa kita melayani Tuhan dengan semangat penuh, dengan penyertaan daripada Allah, dengan kasih, dan kemudian juga kita tetap bisa menjaga pelayanan itu dan kuat dan tak bercacat di dalam kekudusan. Dan itulah yang menjadi sangat penting bagi kita kawan-kawan, bagaimana pelayanan kita menjadi pelayanan yang berkemenangan. Jadi satu kata untuk kita semua, semoga pelayanan kita juga ke depan menjadi pelayanan-pelayanan yang berkemenangan. Selamat melayani Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang mengajarkan kepada kami bagaimana pelayanan yang berkemenangan. Biarlah kiranya Tuhan apa yang telah kami pelajari dari doa Paulus itu yang mengajarkan kami untuk mengandalkan Engkau di dalam pelayanan kami. Kemudian kami juga harus memiliki kasih dan kami juga harus menjaga diri kami di dalam kekudusan
Biarlah itu yang menjadi semangat kami di dalam melayani Tuhan, sehingga pelayanan kami juga boleh menjadi pelayanan yang berkemenangan. Dan kalaupun Tuhan, kawan-kawan dari Komisariat Fakultas Teknik Unimed akan melanjutkan kegiatan pelayanan mereka bersama dengan anak-anak di Mandala, Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam pelayanan mereka, agar juga ini menjadi pelajaran bagaimana kami melayani Tuhan, dan harapan kami pelayanan ini juga menjadi pelayanan yang berkemenangan. Dan kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik yang ada di sana, berkati mereka dalam proses pertumbuhan iman mereka, proses pertumbuhan pengetahuan mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang pintar dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.